Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan Bang Fu Story. Kali ini berkisah tentang pemindahan jalur kereta api antara Prukpuk dan Bumi Ayu. Jalur Prukpuk Bumi Ayu menjadi bagian dari jalur Cirebon Kroya yang dibangun saat Stadspoorwegen atau SS dipimpin oleh Marinus Hendrikus Damme yang menjabat 1913 hingga 1919. Rencana perkeretaapian yang sudah disetujui pada 1893 memungkinkan banyak perubahan di masa Hendrikus Damme. Pada saat ia menjabat, dia banyak mengambil alih perusahaan kereta api swasta dan membangun jalur baru di Jawa dan di luar Jawa. Ia juga melakukan perubahan-perubahan jalur dari rencana 1893 untuk memungkinkan kereta api bisa efektif dan efisien. Salah satu perubahan rute atau jalur adalah antara Prukpuk menuju Bumi Ayu. Semula jalur dari Prukpuk ke Bumi Ayu dari Kota Mandala akan lurus ke Galuh Timur, kemudian ke Bumi Ayu, tidak ke Tonjong dan Timbang Pecanakan. Ini jalan atau jalur rel kereta api dari Linggapura ke Bumi Ayu di daerah Galuh Timur, teman-teman. Ini menurut cerita dari Pak mantan Lurah Galuh Timur ya, Pak HM Yusuf. Ini rencana jalur sebenarnya bukan ke sini ya, tapi nah itu menembus perbukitan yang sebelah sana tuh, perbukitan. Nah di sini ke namanya Duku Makam Dawa, lurus ke Ketabasa, ke Karangasem ya. Di sebelah barat Sungai Belang atau Kali Belang, namun dialihkan ke Tonjong kemudian Timbang Pecanakan karena mungkin medannya yang terlalu berat ya kalau ke sana, harus memapras bukit yang cukup tinggi. Juga di Kota Mandala ya, di daerah Gardu atau Kota Mandala, kalau diluruskan tidak berbelok ke kiri ke Karangjongkeng kemudian Tonjong, itu cukup panjang ya jembatannya, harus dibikin ya, daripada jembatan Kali Gelaga sekarang ini. Tapi kalau jalan rel kereta api dulu diluruskan dari daerah Kota Mandala ke Galuh Timur yang ambil trek lurus, itu tidak ada jembatan ini, teman. Tidak akan ada jembatan Kali Belang ya, di Galuh Timur Tonjong. Nah ini uniknya, kata Pak mantan juga, itu sudah bertumpuk ya batu-batu di daerah Makam Dawa saat akan dibikin jalur rel. Tapi mitosnya itu ada ular ulet ya sebesar bantal di Ketabasa ya, sehingga diurungkanlah pembangunan jalur rel kereta api dari Kota Mandala lurus berada di sebelah barat Kali Belang. Ini Kali Belangnya, teman-teman, kali kecil itu di bawah. Nah ini mestinya di sebelah barat Kali Belang, tapi walaupun sudah menumpuk atau mengumpulkan atau mempersiapkan batu-batu untuk pembuatan balas rel, tetap aja diurungkan ya. Dan batu-batu itu dimanfaatkan akhirnya oleh warga Makam Dawa ya, seperti Pak HM Yusuf sendiri untuk membuat benteng atau untuk membuat penahan ya, agar tegalannya tidak longsor. Itu cerita dari Pak HM Yusuf ya. Ini posisi di sebelah selatan jembatan Kali Gelaga ya. Jadi menyambung cerita tadi, kalau misalnya rel kereta api sesuai rencana semula berada di bawah bukit itu ya, bukit-bukit yang membujur ini, maka tidak ada jalur ini, teman-teman.
Nah itu di sana itu makam Dawa, kemudian ke sini ke selatan itu ke Tabasa. Nah jalur rel kereta api kalau direncanakan semula akan melalui perbukitan itu teman, berada di sebelah barat Kalibelang. Ini saya perlihatkan petanya teman, peta dari Maps, Google maupun Wikimapian ya. Ya, semula dari Kuta Mandala akan ke makam Dawa, kemudian ke Ketabasa, kemudian ke Kali Timur, tidak ke jalur yang saat ini eksis ya, yakni ke Tonjong atau stasiun Linggapura, kemudian ke Timbang dan Pecangakan ada jembatan Kali Glaga. Atau jalur dari stasiun Linggapura itu agak ke tenggara, berbelok, kemudian ada lengkung di sini sangat kelihatan lengkungnya ke sebelah sana ya. Baru kemudian lurus ke Garut Timur, kemudian ke Bumiayu. Ini kalau dari Kuta Mandala lurus itu akan melalui bukit-bukit itu teman. Nah ke sana itu. Ini di belakang saya itu jalur yang dari stasiun Linggapura teman-teman. Ya, tampak sekali lengkung ya, atau tikungan ya. Lengkung itu istilah untuk tikungan di jalur kereta api. Nah kalau landscape-nya diambil dari sini akan sangat jelas ya teman-teman ya. Ini jalur dari stasiun Linggapura. Stasiun Linggapura itu udah di sana tuh. Sana jalur itu ke agak ke timur ya, melewati Sungai Glagah, kemudian ada lengkung, nah baru ke sini. Nah kalau rencana semula itu mestinya itu tuh dari arah Kuta Mandala itu mestinya tidak belok kiri ke timur, agak ke timur ya, ke Karangjongkeng dan Tonjong, tapi berada di sebelah barat Sungai Belang atau sebelah barat Kali Glaga ya. Nah di sini nih ke sana tuh perbukitan sana, terus ke selatan itu makam Dawa. Di sana tuh bukit ini makam Dawa ya. Nah batu-batu menurut informasi Pak Haim Yusuf sudah banyak menumpuk di situ tuh, di bawah bukit itu, batu-batu besar yang rencananya untuk pembangunan rel. Jadi di sini kelihatan sekali ya, jalurnya tadinya akan lurus ya, tapi harus dibelokkan ya, ke tenggara, kemudian melewati jembatan Kali Kalong dan jembatan Kali Glagah baru ke sini. Gitu teman-teman. Ini arah jalan kalau seram mata angin ke arah timur laut ya teman-teman. Jadi yang harusnya ke utara agak membelok ke timur laut, baru kemudian belok menikung ya ke arah Linggapura. Ini memang membuktikan jalur dibuat sedemikian rupa untuk efisiensi ya pembangunan infrastrukturnya, jembatan maupun pengeprasan bukit-bukit ya. Belanda memilih mengambil jalan menikung daripada harus melewati perbukitan di makam Dawa teman-teman. Titik paling timur ya dari pergeseran rute jalur kereta api antara Pupuk menuju ke Bumiayu ya. Jadi kurang lebih bergeser kalau saya hitung jarak ya, dari bukit yang di sana ke sini itu ada 3 kiloan mungkin ya, 3-4 kilo teman-teman. Nah harusnya dari yang bukit yang agak menuruni ya, lembah ini, jalur dari sana itu bukan ke timur ya, ke Karangjongkeng, kemudian ke Tonjong, baru ke sini nih di Kali Glagah ya, tetapi lurus ya, lurus ke tengah atau bawah bukit makam Dawa itu teman-teman, di sebelah barat Sungai Belang ya, atau Kali Belang ya, di daerah dekat pertemuan Sungai Glagah dan Sungai Belang itu. Di situ ada muara Kali Belang bertemu dengan Kali Glagah. Jadi agak jauh ya teman-teman ya, mengambil area-area yang rendah ya, harus ke tenggara sini ya, kemudian
menikung lagi ya. Nah ini kelihatan tikungannya, jadi memang menghindari bukit makam Dawa tadi itu yang di sana, maka dibuat menikung ya dari Karangsawah agak ke Tenggara, ke Karangsongkeng, ke Tonjong, kemudian ini ke Timbang, menikung tajam dan dibuat jembatan tapi tidak terlalu panjang. Nah ini jalur kemudian menikung lagi di sebelah barat Pecangakan, baru menuju Galuh Timur, kemudian Bumiayu. Jadi kalau ditarik garis lurus, kalau Bumiayu ke Kuta Mandala itu memang harusnya lurus sih. Nah lurus ke sana tuh teman-teman, ke Kuta Mandala. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa terus dukung Bang Pu Story Channel. Luar biasa, komen, like, and subscribe punya Bang Pu ya.